Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi.
Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar Wide Angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya. NASA mengirim wahana antariksa langsung ke matahari. Ini objek buatan manusia tercepat dan bisa menempuh jarak dari Philadelphia ke Washington DC dalam 1 detik. Misi Parker Solar Probe adalah mempelajari perilaku berbahaya bintang kita. Ilmuwan memperingatkan bahwa badai matahari besar tak terhindarkan dan dampaknya bisa jadi bencana besar bagi planet kita.
Wahana antariksa itu mendekati matahari 7 kali lebih dekat daripada probe lain. Ini dicapai pada terbang lintas ke-22 sejak peluncuran 2018. Karena matahari sangat masif, gravitasinya sangat kuat, seperti magnet raksasa. Saat probe mengorbit matahari, ia memanfaatkan gravitasi untuk terus mempercepat hingga kecepatan luar biasa. Semakin dekat ke korona matahari, yang adalah atmosfer luarnya, probe harus bertahan pada suhu 1400 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan banyak logam. Probe dilindungi dari panas dan radiasi oleh perisai karbon setebal 11 cm. Menjaga alat di dalamnya aman dan beroperasi pada suhu ruangan. Para ilmuwan melakukan semua upaya ini karena mereka berharap bisa memecahkan misteri besar tentang matahari yang sudah lama membingungkan mereka. Permukaan bintang utama kita ini sudah sangat panas. Tapi ketika kalian bergerak lebih jauh ke korona, suhunya melonjak hingga jutaan derajat. Dan itu tidak masuk akal karena jaraknya lebih jauh dari matahari. Jadi mungkin kita akhirnya bisa mendapatkan jawaban tentang fenomena panas ini. Misi ini juga membantu kita memahami angin matahari. Matahari terus-menerus memancarkan energi dan partikel bermuatan keluar angkasa seperti angin listrik yang tak pernah berhenti. Saat angin matahari mengenai bumi, ia bisa menciptakan pertunjukan cahaya indah di langit yang disebut aurora. Semakin aktif matahari, semakin jauh ke selatan aurora terlihat. Bintang kita mengikuti siklus alami selama sekitar 11 tahun. Aktivitas matahari bergerak dari rendah ke tinggi dan kembali rendah. Saat ini kita berada di maksimum matahari, puncak siklus aktivitas. Itu sebabnya kita melihat aurora indah di tempat tak terduga pada 2024. Kelemahannya, aktivitas matahari bisa mengirim semburan energi dan partikel bermuatan yang mengganggu radio, satelit, bahkan GPS. Ini bisa berbahaya, terutama bagi astronot di luar angkasa yang kurang terlindungi dibandingkan kita di bumi. Manusia tak merasakan kompresi medan elektromagnetik planet akibat radiasi ekstra, tapi jaringan listrik sangat sensitif terhadapnya. Jika kita tak bertindak cepat saat itu terjadi, lonjakan energi akan masuk ke transformator listrik di seluruh dunia, mengganggunya, dan area yang luas jadi tanpa listrik. Jika ini terjadi saat badai atau tornado, ketika komunikasi sudah sangat penting, layanan darurat menjadi sulit untuk berkomunikasi dan menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya penting untuk mempelajari prediksi cuaca antariksa. Ini sulit karena tidak seperti bencana seperti gempa, banjir, atau gunung berapi. Cuaca antariksa tak meninggalkan bukti fisik. Badai matahari besar yang benar-benar kita ketahui terjadi pada 1859 dan 1921. Yang pertama, peristiwa Carrington begitu hebat hingga memicu percikan api dari kabel telegraf. Aurora terlihat hingga dekat khatulistiwa. Ilmuwan menggunakan kertas khusus yang bereaksi terhadap cahaya untuk mencatat aktivitas matahari. Saat peristiwa Carrington, pembacaan dari matahari melebihi batas kertas dalam artian sebenarnya. Apapun yang terjadi, peristiwa itu sangat ekstrim hingga kita masih belum sepenuhnya memahaminya. Lalu ada badai kereta api New York 1921. Badai ini cukup kuat untuk mengacaukan sistem telegraf di AS, Eropa, dan belahan bumi selatan. Badai juga sempat meningkatkan transmisi radio, membuatnya menjangkau lebih jauh dari biasanya. Tapi dahulu radio belum banyak, jadi insiden itu tak terlalu membantu. Masalah lebih besar adalah jaringan listrik di AS yang rusak parah. Pada 1859 dan 1921, orang tak terlalu bergantung pada teknologi seperti sekarang. Jika badai seperti itu terjadi hari ini, konsekuensinya bisa jauh lebih dahsyat. Ilmuwan dari Selandia Baru yang mempelajari cuaca antariksa sedang mengerjakan simulasi untuk mencegah bencana. Mereka bilang salah satu caranya adalah mempelajari matahari lain di antariksa. Jika kita dapat data dari ribuan bintang, bukan hanya satu, analisis akan lebih lengkap. Sejauh ini, ilmuwan telah meluncurkan atau berencana meluncurkan beberapa misi selain Parker Solar Probe. Sementara itu, NASA sedang mengerjakan misi lain, meluncurkan Endurance, mesin robot bulan super canggih.
Misi utamanya adalah mengumpulkan sampel dari lokasi penting di bulan yang nantinya akan diambil oleh astronot dari program Artemis. Sampel ini tersebar di cekungan tumbukan terbesar di bulan, terpisah ratusan mil. Untuk melakukannya, Endurance harus jauh lebih canggih dari Perseverance, rover tercanggih NASA saat ini. Endurance akan melaju sekitar 100 kali lebih jauh, 10 kali lebih cepat, dan mengumpulkan sampel sekitar 200 kali lebih banyak. Endurance akan menjadi rover planet pertama yang melaju di malam hari. Karena berada di sisi jauh bulan dengan komunikasi terbatas ke bumi dan data permukaan, ia harus melaju secara otonom antar lokasi sampel dan membuat keputusan sendiri dalam kondisi sulit. Saat sampai di tujuan, ia akan beralih ke cara kerja yang lebih klasik. Ilmuwan di bumi akan terlibat langsung memandu rover untuk menjelajahi lokasi dan mengumpulkan sampel. Tim di bumi juga akan memantau kinerja rover melalui telemetri, data yang dikirim kembali seperti status kesehatannya. Jika ada tanda komponen aus atau bermasalah, mereka akan menyesuaikan rencana agar tetap lancar. Semua ini akan memakan biaya besar, mungkin jauh lebih mahal dari misi bulan Viper yang dibatalkan setelah NASA menghabiskan sekitar $450 juta. Sementara Endurance masih di tahap perencanaan, Blue Ghost Lunar Lander sudah menuju bulan. Misi utamanya adalah penelitian. Ia akan menghabiskan 25 hari di orbit bumi, mengambil pengukuran dan menunggu waktu tepat untuk meluncur ke bulan. Setelah 4 hari perjalanan, Blue Ghost akan berada di orbit bulan selama 16 hari untuk mengumpulkan lebih banyak data. Lalu, ia akan mendarat di salah satu cekungan terbesar di bulan dan menghabiskan 1 hari bulan di sana. Ia akan mengukur data termal bawah permukaan, tingkat radiasi, dan data penting lainnya. Di akhir misi, Blue Ghost akan mengambil foto terakhir matahari terbenam di bulan. Karena tak dirancang untuk kembali ke bumi, saat malam tiba, ia akan melakukan tugas terakhir dan mati permanen. NASA memilih tim insinyur antariksa Universitas Florida untuk proyek antariksa inovatif lain, gratis. Biayanya $12 juta dengan tujuan meningkatkan cara kita melacak perubahan lempeng tektonik dan lautan di bumi dari luar angkasa. Gratis akan menggunakan sensor canggih yang mengukur perubahan gravitasi terkecil. Data yang diperoleh akan membantu ilmuwan memantau kekeringan, menilai cadangan air tanah, dan memahami perubahan permukaan laut. Mereka berencana meluncurkannya sekitar 2027 dengan roket SpaceX Falcon 9. Kamu berada di dalam sebuah jadembung panas yang sangat besar. Sebenarnya, bumi yang berada di dalamnya. Yang terjadi adalah matahari berada di area yang sangat panas dan berdensitas rendah di galaksi Bima Sakti yang dikelilingi oleh lapisan gas netral dan debu yang dingin. Tempat ini disebut gelembung lokal. Kamu tahu, itu bukan sesuatu yang baru bagi kita. Ide ini pertama kali diusulkan sekitar 50 tahun yang lalu, dan peta 3 dimensi pertama dari zona ini dibuat pada tahun 2019. Namun mungkin sejak saat itu, para astronom semakin penasaran dengan fenomena ini. Lagi pula, mengapa wilayah ini bisa ada? Untungnya, segalanya menjadi jauh lebih menarik baru-baru ini ketika para ilmuwan memutuskan untuk memetakan gelembung ini lagi. Mereka tidak hanya menemukan beberapa detail menarik tentang bentuk dan suhunya, tetapi mereka juga menemukan keberadaan sebuah terowongan antar bintang misterius yang melintasinya mengarah ke rasi bintang Centaurus. Dan terowongan luar angkasa ini berpotensi menghubungkan kita dengan dunia lain. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita ajukan pertanyaan yang sangat menarik. Apakah kita selalu berada di dalam gelembung luar angkasa yang panas dan aneh ini? Ya, jawabannya adalah tidak. Tidak. Saat gelembung lokal kita tercipta, matahari berada jauh dari aksi. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang diam. Bahkan galaksi selalu bergerak. Jadi bukan hanya bumi yang mengorbit matahari, matahari juga beredar mengelilingi Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu sendiri juga bergerak. Bahkan, beberapa ilmuwan percaya bahwa tarian luar angkasa ini dan perjalanan matahari melewati berbagai bagian ruang angkasa di masa lalu bisa saja berdampak besar pada iklim bumi. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa pada suatu titik, matahari bergerak menuju gelembung panas di alam semesta ini. Dan secara kebetulan, matahari akhirnya berada hampir tepat di tengah-tengahnya.
Satu hal yang perlu kamu ketahui tentang pergerakan di luar angkasa ini adalah bahwa semuanya memakan waktu, sangat lama. Maksud saya, para ahli percaya kita akan menyebut gelembung panas ini sebagai rumah selama 10 hingga 20 juta tahun ke depan. Jadi ya, mungkin memang ide yang bagus untuk mempelajari segala hal tentang wilayah ini. Dan itulah alasan utama mengapa semakin banyak penelitian bermunculan untuk mencoba menjelaskan bagaimana wilayah ini terbentuk sejak awal. Salah satu penjelasan yang paling mungkin untuk fenomena aneh ini adalah sekelompok bintang masif meledak sebagai supernova hingga 20 juta tahun yang lalu. Ledakan-ledakan ini meniupkan gas ke kejauhan, menciptakan gelembung panas raksasa yang kosong di luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan mengira hanya satu supernova yang terkait dengan sebuah bintang bernama Geminga di rasi bintang Gemini yang bertanggung jawab membentuk gelembung ini. Namun sekarang, mereka berpikir bahwa bukan hanya satu ledakan saja. Sebaliknya, beberapa supernova dari bintang-bintang yang dikenal sebagai kelompok gerak Pleiades mungkin terlibat. Bersama-sama, ledakan-ledakan ini mungkin telah menciptakan lapisan tipis besar dari gas dan debu di sekitar gumpalan ruang angkasa ini, seperti sisa kosmik raksasa. Studi lain juga menyarankan asal-usul yang berbeda untuk gelembung lokal, tetapi tetap mengarah pada supernova. Meskipun tampaknya belum ada kesepakatan umum tentang asal-usulnya, para ilmuwan telah menemukan banyak fakta tentang wilayah ini, dan itu berkaitan dengan bentuknya. Kamu lihat, gelembung ini tidak memiliki bentuk bulat sempurna seperti bola. Bentuknya lebih mirip gumpalan besar dengan wujud yang agak menyerupai telur. Hal menarik lain yang perlu diketahui tentang gelembung lokal adalah suhunya yang benar-benar sangat panas. Berada di sekitar 1 juta derajat pada skala Kelvin. Sebagai gambaran tambahan, itu sekitar 1.800.000 derajat Fahrenheit, yang tentu saja sangat tinggi untuk ukuran suhu di luar angkasa. Jadi sekarang, kamu mungkin sedang bertanya-tanya, kenapa kita tidak hangus terbakar di sini, padahal kita benar-benar hidup di tengah kekacauan panas yang luar biasa ini, kan? Nah, itu karena ada fitur lain dari gelembung aneh ini. Meskipun suhunya sangat tinggi, atom-atomnya begitu tersebar sehingga sebenarnya tidak membuat segalanya menjadi terlalu panas, yang tentu saja kabar baik bagi kita di bumi. Oke, kita sudah tahu sedikit tentang bentuk dan suhu gelembung lokal, tapi mencari tahu lebih banyak saat kita berada di dalamnya ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Bayangkan kamu duduk di mobil dan mencoba mendeskripsikan bentuk kendaraan itu dari kursi pengemudi. Sulit untuk menggambarkan seluruh mobil ketika kamu hanya bisa melihat sebagian-bagiannya saja. Tapi dengan alat yang tepat, seperti kaca spion atau kamera, hal itu jadi jauh lebih mudah. Dan dalam kasus ini, alat yang tepat adalah Aerosita, sebuah teleskop sinar X luar angkasa yang kuat yang dibuat oleh sebuah institut di Jerman. Berkat alat canggih ini, para ilmuwan bisa menjelajahi local bubble dengan detail yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Salah satu keunggulan besar Aerosita adalah lokasi penempatannya. Atmosfer planet kita sebenarnya membentang jauh lebih jauh ke luar angkasa daripada yang disadari kebanyakan orang, dengan awan hidrogen besar yang disebut geokorona yang meluas jauh melampaui orbit bulan, mencapai ratusan ribu kilometer ke luar angkasa. Aerosita berada di posisi yang stabil berkat tarikan gravitasi bumi dan matahari, sekitar 930.000 mil dari bumi. Dan karena itu, Observatorium Sinar X ini adalah yang pertama di jenisnya yang mengamati langit sinar X sepenuhnya di luar geokorona kita yang bercahaya. Dan berkat Aerosita, para ilmuwan menemukan lebih banyak hal menarik tentang local bubble. Gelembung yang bentuknya aneh itu ternyata tidak hanya diam di sana. Sebenarnya, gelembung itu perlahan-lahan sedang tumbuh. Area tersebut sedang mengembang ke atas dan ke bawah sepanjang bidang galaksi. Dan yang saya maksud dengan bidang galaksi adalah wilayah berbentuk cakram datar di mana sebagian besar bintang dan materi di galaksi terkonsentrasi. Jadi local bubble sedang tumbuh ke arah yang tegak lurus terhadap bidang galaksi yang masuk akal karena ada lebih sedikit materi yang menghalangi di atas dan di bawah galaksi dibandingkan bagian tengah yang padat. Peta local bubble juga menunjukkan pola gradient suhu yang menarik. Di sini, Anda bisa melihat bahwa bagian terpanas ditandai dengan warna merah, sementara area yang lebih dingin berwarna biru. Mengamati pola suhu ini sangat menarik karena, menurut para ahli, pola ini sesuai dengan teori supernova sebagai asal mula terbentuknya gelembung ini. Model 3 dimensi baru dari bentuk local bubble ini juga mengungkap kejutan tersembunyi, adanya sebuah terowongan antar bintang yang mengarah ke Centaurus. Sekarang, para peneliti bertanya-tanya apakah terowongan ini mungkin menghubungkan local bubble kita dengan super bubble lain di dekatnya. Dan ya, gelembung panas di luar angkasa milik kita bukanlah satu-satunya yang ada di luar sana.
alam semesta dipenuhi oleh super bubble seperti ini. Mereka tidak hanya memicu pembentukan bintang dan planet baru, tetapi juga memengaruhi bagaimana galaksi terbentuk. Ngomong-ngomong, sebuah studi terbaru menyatakan bahwa pembentukan local bubble bertanggung jawab atas terbentuknya semua bintang muda yang dekat dengan kita. Jadi, jika teori bahwa terowongan yang baru ditemukan ini bisa terhubung ke tempat lain di alam semesta benar, itu akan menjadi bukti bagi teori yang sangat populer yang diajukan pada tahun 1974. Pada saat itu, para ilmuwan untuk pertama kalinya mengusulkan bahwa mungkin ada jaringan tersembunyi terowongan luar angkasa yang menghubungkan gelembung panas di seluruh alam semesta. Kita hanya tidak bisa melihatnya. Pada tahun 90-an, sebuah studi lain juga mengusulkan adanya jalur antar bintang yang sekarang dikenal sebagai terowongan Canis Majoris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mungkin ada terowongan luar angkasa yang menghubungkan gelembung panas lokal kita dengan nebula GUM, sebuah awan besar gas dan debu yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Namun mereka juga menyebutkan kemungkinan menarik lainnya, bahwa terowongan Canis Majoris bisa saja menghubungkan kita dengan super gelembung yang bahkan lebih jauh lagi. Meskipun gagasan tentang terowongan antar galaksi yang menghubungkan gelembung-gelembung luar angkasa sangat menarik, dan berbagai penelitian selama bertahun-tahun telah menyarankan hal itu mungkin terjadi, tetap saja sangat sulit untuk membuktikannya. Kenyataannya, kita tidak tahu kemana terowongan yang baru ditemukan di gelembung lokal kita ini mengarah. Namun dengan penemuan baru ini dan semua teknologi baru yang membantu kita menjelajah, rasanya kita memang selangkah lebih dekat untuk akhirnya memecahkan misteri ini. Kamu sedang melihat potret penuh matahari yang terbaik sejauh ini. Untungnya bintang induk kita yang berusia 4,5 miliar tahun itu tidak menggunakan riasan apapun untuk memperbaiki warna kulitnya sebelum pemotretan ini. Dan sekarang kita bisa mempelajari permukaannya dengan sangat detail. Foto ikonik ini diambil pada bulan Maret 2022. NASA ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku matahari dan dampaknya terhadap kehidupan di bumi dan masa depan teknologi luar angkasa kita, tentu saja. Untuk itu, mereka meluncurkan misi satelit Solar Dynamic Observatory atau SDO pada bulan Februari 2010. Pemotretan legendaris ini terjadi 12 tahun kemudian. Ketika SDO berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, para ilmuwan harus menyusun 25 gambar individu seperti sebuah puzzle. Jadi foto akhirnya mengandung 83 juta piksel. Ya, resolusi ini 10 kali lebih baik daripada layar TV 4K mewahmu. Lihatlah pola seperti kue yang menakjubkan ini. Biasanya permukaan matahari yang terang akan tertutupi oleh cahaya ketika kita mengamati bintang tersebut dari bumi. NASA menjelajahi cahaya di luar jangkauan tampak, sehingga mereka bisa menemukan detil-detil yang tidak tampak dari wajah matahari. Apabila kamu menyesuaikan selfie dengan filter dan efek, kamu bisa mendapatkan potret yang sama sekali berbeda, menonjolkan bagian wajah yang berbeda, bahkan yang kamu tidak ketahui keberadaannya. Prinsip yang sama berlaku di sini. Semua bola plasma ini adalah foto matahari yang sama, yang dipotret pada panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda. Bintik-bintik dan pola yang tampak bisa membantu kita memahami peristiwa yang terjadi di dalam kulit matahari dengan lebih baik. Pada kecepatan cahaya, seharusnya berarti sangat cepat. Namun sinar keemasan pink yang membelai pipimu saat fajar telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat tua dalam ukuran manusia. Foton yang dihasilkan oleh inti matahari membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 170.000 tahun untuk bergerak melalui atmosfer bintang. Dan kemudian sekitar 8 menit lagi untuk mencapai bumi. Jadi mari kita telusuri apa yang membuat foton-foton itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tur kita dimulai dengan lapisan atas atmosfer matahari. Ingat dewa-dewi matahari dalam film dan drama teater? Mereka sering mengenakan mahkota mewah dengan sinar kemasan. Nah, matahari yang asli juga memiliki korona yang mewah yang merupakan lapisan terluar atmosfernya. Tapi tentu saja, ukuran dan kemegahannya tidak sebanding dengan mahkota kostum plastik itu, dan bentuknya pun tidak begitu stabil. Korona adalah selubung gas yang menyelubungi bintang induk kita, jadi ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena pengaruh medan magnet matahari. Kamu bisa melihat mahkota ini dengan mata telanjang dari bumi selama gerhana matahari total. Tampak seperti radiasi yang indah dan intens di sekitar piringan matahari yang sepenuhnya terhalang oleh bulan. Korona membentang sejauh 8 juta kilometer di atas permukaan matahari, sedangkan planet biru kita hanya berdiameter 13.000 kilometer. Jadi satu sinar hipotetis dari korona sama dengan deretan sekitar 625.000 planet seukuran bumi. Dan tiba-tiba semua masalahku mulai tampak kecil. Ini fakta menarik lainnya.
Korona matahari agak melanggar hukum fisika yang diketahui karena korona matahari lebih panas dari yang seharusnya. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius, sedangkan permukaan matahari hanya sekitar 5.000 derajat Celcius. Meskipun kata hanya tidak cocok di sini karena masih sangat hangat dalam ukuran manusia. Biasanya suhu cenderung turun ketika kamu bergerak lebih jauh dari sumber panas. Tapi tidak demikian di sini. Para ilmuwan antariksa masih kebingungan menyelidiki misteri ini. Untungnya, pemotretan baru-baru ini memungkinkan kita untuk menjelajahi apa yang terjadi di dalam benda panas yang sangat besar ini tanpa risiko kehilangan pandangan. Sebagai contoh, perhatikan bintik-bintik terang yang indah ini. Bintik-bintik ini menggambarkan suar matahari yang terjadi di bawah lapisan korona. Suar matahari adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika medan magnet saling bertabrakan. Ketika hal itu terjadi, medan magnet berubah bentuk dan dengan cepat menata ulang. Medan itu muncul dari plasma yang sangat bergejolak sehingga peristiwa ini tidak mengherankan bagi cuaca setempat. Siapa sangka kalau matahari memiliki bintik-bintik gelap di kulitnya seperti halnya manusia. Area gelap ini dikenal sebagai lubang korona. Penduduk bumi bisa merasakan dampaknya saat mengamati cahaya aurora yang indah di daerah kutub. Lubang korona terlihat lebih gelap karena plasma di area ini lebih dingin, tidak terlalu padat, dan terbuka secara magnetis. Kondisi ini memungkinkan angin matahari untuk lepas keluar melintasi tata surya dan bukannya bertahan di permukaan matahari. Dan ketika mereka menabrak magnetosfer bumi, aurora muncul dan memukau mata kita. Syukurlah medan lokal mendinginkan angin matahari. Tidak ada yang ingin matanya meleleh, bukan? Nah, jika kita mencari analogi untuk rambut matahari, kandidat terbaiknya adalah tonjolan matahari. Lingkaran plasma terang yang besar ini muncul dari permukaan matahari dan membentang sejauh ribuan kilometer ke angkasa. Umurnya bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Ini adalah salah satu peristiwa yang paling umum terjadi di wilayah ini. Meskipun penjelasan rinci pertama tentang tonjolan matahari sudah ada sejak abad ke-14, para ilmuwan modern masih meneliti bagaimana dan mengapa tonjolan matahari terbentuk. Menyelam lebih jauh ke dalam, kita menghadapi wilayah transisi. Ketebalan lapisan ini sekitar 100 km, dan cuaca setempat tidak bisa dibayangkan. Temperatur dapat meningkat hingga 500.000 derajat Celcius. Lapisan transisi berada di antara korona dan wilayah terakhir atmosfer matahari yang disebut kromosfer. Ngomong-ngomong, selamat datang di perhentian kita berikutnya. Wilayah kromosfer terkenal dengan misteri ilmiah yang disebut spicule. Ikuti ucapanku, spicule. Itu seru juga. Semburan plasma yang spektakuler seperti rumput ini melesat ke atas dari permukaan matahari dan mencapai kecepatan sekitar 100 km per detik. Seolah-olah mereka melompat di atas trampolin dari permukaan matahari. Setiap spicule bertahan selama beberapa menit di angkasa sebelum jatuh kembali ke atmosfer matahari. Para astronot mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana partikel bermuatan magnet bisa lolos dari gravitasi matahari yang sangat besar ketika berada sangat dekat dengannya. Jawaban yang mungkin muncul pada tahun 2017. Sekelompok ilmuwan menemukan bahwa partikel netral memberikan daya apung ekstra kepada partikel bermuatan magnet agar melepaskan diri dari gravitasi matahari untuk sementara waktu. Itu lebih baik daripada penjelasan sepupuku yang mengatakan pikiran bahagia dan debu peri. Ya. Sekarang mari lanjutkan perjalanan 1700 km ke dalam melalui kromosfer untuk mencapai permukaan matahari, fotosfer. Tebalnya sekitar 400 km. Tapi tidak seperti planet bumi, permukaan matahari sama sekali tidak padat atau stabil. Temperatur di sini sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya materi. Di sisi lain, para ilmuwan sering menyebut plasma sebagai wujud materi keempat. Dan mengapa tidak? Plasma terbuat dari atom yang terionisasi dan elektron bebas, sehingga pantas disebut materi. Lalu apa masalahnya? Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu dengan peradaban lokal masyarakat plasmoid. Tapi kupikir lebih baik kita melewatkan pelukan hangat mereka. Kau tahu kan? Panas, panas, panas. Bagaimanapun, fotosfer adalah perhentian terakhir kita karena manusia tidak memiliki teknologi untuk menjelajahi matahari lebih dalam. Jadi jika kalian ingin belajar lebih banyak, kalian harus menciptakan pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Tapi waktu sangat terbatas. Kalian hanya punya waktu sekitar 7-8 miliar tahun. Setelah itu, matahari akan memudar menurut perkiraan para ilmuwan.
Sebenarnya, para ilmuwan yang sama akan pergi duluan. Namun, kamu memiliki pesaing yang serius. Parker Solar Probe milik NASA adalah juara saat ini untuk penyelaman terdalam ke matahari. Wahana ini berhasil menempuh jarak 7,3 juta kilometer dari permukaan matahari menuju intinya pada tanggal 27 September 2023. Dan kemudian, Parker Probe mengulangi rekornya sekali lagi pada bulan Desember di tahun yang sama. Jadi mengapa tidak meleleh, tanyamu? Wahana ini telah dirancang untuk bertahan dalam kondisi yang sangat panas dan fluktuasi suhu. Wahana ini dilengkapi dengan perisai panas khusus dan sistem otonom yang melindungi misi dari cahaya matahari yang sangat besar. NASA memiliki rencana ambisius lainnya. Pada bulan Desember 2024, Parker akan mencapai jarak terdekatnya dengan matahari. Wahana ini akan melesat lebih cepat dari yang pernah dilakukan oleh benda-benda buatan manusia, yaitu dengan kecepatan 700.000 km per jam. Wahana ini akan berada 6,1 juta kilometer dari permukaan matahari yang panas dan bercahaya. Ini seperti mendarat di sebuah bintang. Para astronom telah membandingkan peristiwa epik yang akan datang ini dengan pendaratan di bulan. Kupikir akan lebih aman jika kita mendarat di malam hari. Ya, kamu benar, itu lelucon lama. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai. Tapi sama seperti manusia, dan juga seluruh makhluk hidup lainnya, matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Oh, tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler, tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya.
Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah, tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa, atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi, meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa, dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Ambil contoh suar matahari, misalnya. Ini semburan energi yang sangat kuat dari matahari. Pada tahun 2022, jumlah suar matahari yang muncul 5 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi, suar terkenal yaitu suar X-Class juga semakin kuat dan lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Ini mungkin jauh lebih ekstrim dari yang diperkirakan. Kemungkinan juga akan dimulai sedikit lebih awal dari yang diperkirakan. Para ilmuwan awalnya mengira puncaknya akan terjadi pada tahun 2025. Tapi tampaknya bahkan bisa terjadi pada akhir tahun 2023.
Kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri jika badai matahari menghantam secara langsung. Tapi kita masih bisa melakukan beberapa hal, seperti menghentikan penerbangan pesawat, mengatur jalur satelit di luar angkasa, dan memastikan infrastruktur yang rentan tetap aman. Untuk melakukan semua itu, kita butuh perakiraan cuaca matahari yang lebih canggih agar bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua ini mungkin awalnya terdengar sangat buruk, tapi tenang, suar matahari tidak akan menghancurkan planet kita. Suar ini memang melepaskan materi matahari bermuatan listrik ke arah kita dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi kita tidak akan sepenuhnya binasa jika ini menghantam kita. Planet kita tidak akan membiarkan kita tidak terlindungi. Masih ada atmosfer dan medan magnet yang membuat kita relatif aman. Atmosfer bumi yang tebal layaknya perisai yang menghalangi radiasi membahayakan. Jadi, suar matahari ini akan banyak berdampak pada teknologi, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Tampaknya kita benar-benar punya pahlawan super ya. Matahari kita kenapa tuh? Ada yang bilang mataharinya lagi ngamuk, tapi maksudnya apa ya? Emangnya kita perlu takut? Iya, kali ini kita perlu takut. Cahaya matahari yang terlalu banyak kurang bagus bagi kita. Sinar ultravioletnya berbahaya untuk kulit. Makanya, manusia telah mengadaptasikan spektrum pigmentasi kulit. Semakin banyak cahaya matahari yang ditangkal, semakin banyak juga pigmentasi yang kita perlukan. Topi lebar dan tabir surya ber-SPF tinggi, bebas minyak juga bisa ngebantu, terutama bagi orang berkulit cerah. Lalu gimana ya bumi kita bakal mengantisipasinya? Nah, terlebih dulu kita perlu bikin estimasi yang pas mengenai matahari yang ngamuk ini. Matahari memasuki siklus aktif, tenang dan aktif lagi tiap 22 tahun dan pasang surutnya terjadi tiap 12 tahun. Penyebab kejadian ini masih belum diketahui dan cuma terjadi begitu aja. Mungkin memang ada alasannya sih, tapi para saintis belum bisa mastiin. Yang mereka tahu, tiap siklusnya dibarengi dengan pergantian kutub magnet matahari. Peristiwa ini cukup bikin kaget, apalagi kutub magnet bumi nggak pernah kebalik selama 600.000 tahun terakhir. Belakangan ini, matahari terlihat sangat tenang dan kondisi terkalemnya udah berlangsung lebih dari 100 tahun yang lalu. Kondisi ini juga bikin kita bertanya-tanya. Siklus aktif, tenang, dan aktifnya telah berubah jadi aktif, tenang, dan tenang lagi. Itu pun masih berubah-ubah. Tapi aku mau ngebocorin soal prediksi kondisi matahari dalam beberapa tahun ke depan. Sebutan tenang, aktif, dan ngamuk ini ditentukan dari jumlah radiasi energi tinggi yang terlepas. Dan untungnya cahaya tampak pada matahari nggak banyak berubah, sehingga kita bisa terhindar dari masalah serius. Kalau matahari 6% lebih redup, bumi akan membeku. Tapi kalau cahayanya 6% lebih terang, bumi akan terbakar. Cara termudah untuk nyari tahu aktivitas matahari adalah dengan mengamati bintik matahari. Semakin banyak bintiknya, maka semakin tinggi aktivitasnya. Diagram kupu-kupu bisa melacak aktivitas bintik matahari tiap 12 tahun. Caranya dengan nunjukin proses hilang dan munculnya bintik matahari secara berkala di berbagai bagian matahari. NASA memprediksi matahari tengah memasuki siklus tenang seperti siklus sebelumnya, tapi kelihatannya juga nggak begitu. Saat ini, matahari kita memasuki siklus ke-25. Siklus 12 tahunan ini dicatat pertama kali pada tahun 1755. Dan siklus aktivitas matahari ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Jumlah bintik matahari yang terlihat telah melampaui perkiraan NASA. Jadi kelihatannya siklus ini nggak akan tenang. Bumi diprediksi akan mengalami radiasi ledakan matahari superaktif selama beberapa tahun ke depan. Di awal Februari tahun ini, 40 dari 49 satelit komunikasi SpaceX di atas atmosfer bumi hancur lebur oleh ledakan matahari, angin surya, atau gas plasma elektromagnetik berkecepatan tinggi dari matahari telah menekan atmosfer bumi hingga menyebabkan satelit Elon Musk kehilangan integritas orbitnya, kemudian jatuh lagi ke bumi. Bintik matahari memang kelihatan hitam, tapi sebetulnya nggak gelap. Hanya saja nggak seterang permukaan matahari. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa nyalain bohlam 25 watt di dekat bohlam 100 watt. Bohlam yang 25 watt
Kelihatan gelap kan? Begitupun dengan bintik matahari. Objek ini selalu muncul berpasangan karena pengaruh badai magnetik di dalam gas plasma. Satu bintiknya bermuatan magnet positif dan satunya lagi negatif. Jarak di antara kedua bintik bisa berkali-kali lipatnya bumi, dan disinilah arus listrik mengalirkan busur api yang berasal dari gas terionisasi. Suar matahari juga nggak kalah penting. Ledakan elektromagnetik kuat ini punya keterkaitan dengan bintik matahari. Saat gas plasma matahari yang super panas itu terus berpilin, garis medan magnet pada bintik matahari juga ikut berpilin. Lalu, setelah garis ini patah, ledakan kuat akan melepaskan radiasi sinar X dan sinar gamma dalam kecepatan cahaya. Gas kasat mata juga ikut terlepas. Suar matahari punya sistem klasifikasi berdasarkan kekuatannya. Yang paling berbahaya adalah suar matahari kelas X. Jenis suar ini bisa mematikan radio di seluruh dunia, serta membahayakan satelit, para astronot, dan penumpang pesawat di ketinggian. Suar matahari kelas M menghasilkan aurora cantik di kedua kutub bumi. Sedangkan suar matahari kelas C nggak menimbulkan efek berarti, tapi suar matahari nggak termasuk ledakan paling besar di permukaan matahari. CME, singkatan dari Coronal Mass Ejection atau lontaran massa corona, jauh lebih masif dan lebih berbahaya kalau sampai mengarah ke bumi. Jadi singkatnya, lontaran massa corona adalah ledakan yang berasal dari korona matahari. Ledakan ini melepaskan jutaan ton gas terionisasi panas dari korona. Kata korona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bagian ini berupa lapisan tipis gas terang di sekitar permukaan matahari. Korona matahari jauh lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaan matahari berada di kisaran 5.550 derajat Celcius, sedangkan suhu koronanya sekitar 555.500 sampai 1.111.000 derajat Celcius. Kok suhu korona matahari jauh lebih panas ya? Memangnya proses apa aja yang berlangsung di situ? Para saintis masih perlu mendalaminya. Teori terbaru menyatakan panas corona disebabkan oleh gelombang bunyi dan reaksi nuklir matahari bisa menghasilkan banyak bunyi. Proyek GONG, singkatan dari Global Oscillation Networking Group alias Grup Jaringan Osilasi Global, didirikan untuk mengamati gelombang bunyi di matahari. Rupanya matahari kita bisa ngeluarin bunyi atau berosilasi mirip lonceng. Makanya para saintis mendirikan 5 tempat observasi di seluruh dunia yang berlokasi di India, Australia, Kepulauan Canary, Chili, dan Amerika Serikat. Di tempat-tempat ini mereka mengamati lebih dari 10 juta gelombang bunyi yang bergerak di permukaan matahari dan sekitarnya. Karena saat ini matahari berada dalam fase aktif, kita bisa ngelihat lontaran massa corona yang lebih kuat ke arah bumi. Gas yang dilepaskan matahari kemudian terionisasi, sedangkan elektronnya terlepas oleh panas. Akibatnya, bisa terjadi badai proton di ruang angkasa yang bergerak secepat 804,67 km per detik. Inti atom bermuatan positif ini kemungkinan besar akan dihambat atau dibelokkan oleh medan magnet di sekitar bumi. Atmosfer kita nggak bisa menangkal badai proton, meski 1,6 km udara di atas bumi bisa menghentikan sinar X dari suar matahari. Angin partikel cuma bisa dihentikan oleh magnetosfer bumi. Aurora cantik di sekitar kedua kutub magnet bumi bisa aja muncul. Bahkan kemungkinan besar akan meluas sampai ke garis lintang tengah saat bumi melintasi pelepasan massa corona. Amerika Serikat baru aja meluncurkan probe antariksa menuju korona matahari. Area ini bisa meluas sampai berkilo-kilometer. Bahkan Parker Solar Probe telah menjelajahi permukaan matahari sejauh 6.276.442 km atau sekitar 1/10 kalinya jarak matahari ke Merkurius. Meski terpapar suhu setinggi 1.315,5 derajat Celcius, probe ini tetap berada pada suhu ruangan. Pelindung panas dari komposit karbon setebal 11,43 cm mampu melindungi teleskop dan magnetometer di dalam probe. Semua perangkat ini digunakan untuk mengukur intensitas angin surya. Kelima antena yang mengarah ke gas corona terbuat dari alloy yang bisa menahan suhu ekstrim. Siklus tenang matahari yang berlangsung 2 kali sekaligus kayak gini bikin kita jadi was-was. Bintik matahari sama sekali nggak terlihat di permukaannya dalam waktu lama. Seakan-akan distorsi magnetik yang biasanya kita lihat di fotosfer telah runtuh di bagian dalam. Magnetisme kuat sedang naik ke permukaan dan menembus korona.
Pusat Nasional Riset Atmosfer di Boulder, Colorado, Amerika Serikat memprediksi siklus matahari ke-25 ini akan jadi salah satu siklus terkuat. Siklus matahari sebelumnya sangat tenang dan cuma ada 116 bintik matahari yang terlihat, padahal rata-ratanya berada di angka 170. Menurut prediksi, pada siklus matahari ke-25 akan ada 210 sampai 260 bintik matahari. Makanya, siklus ini akan jadi salah satu siklus terkuat sepanjang masa. Kita akan kehilangan lebih banyak satelit karena angin surya bertiup lebih kencang. Selain itu, jaringan listrik kita akan mengalami kelebihan daya saat puncak badai proton pada tahun 2025. Artinya, akan terjadi gangguan layanan internet ketika proton bermuatan positif melewati kabel dan trafo hingga mengalirkan daya berlebih. Tanggal 12 Maret 1989 silam, pelepasan massa corona kuat melanda planet kita dan mengacaukan jaringan listrik. Jangan-jangan hal kayak gini bakal terjadi lagi dalam waktu dekat? Semoga aja enggak, tapi kita perlu waspada.